fi ulumi fitara ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al hadisul khamisu minal arba'in Nawawi. Hadis yang kelima daripada kitab Arba'in Nawawi. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarud. Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fawarud. Hadis yang kelima dari Arba'in Nawawi ini diriwayatkan sang Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ibu daripada sahabat Abdillah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh menyampaikan tunggalipun hadis man ahdasa fi amrina. Sapa wonge, siapa orang yang membuat sesuatu yang baru di dalam yang mana sesuatu itu tidak ada di dalam agama, maka fawaradun, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika kita menjalankan sesuatu amalan atau suatu ibadah yang mana itu tidak ada di dalam agama, tidak ada tuntunannya, tidak ada di zamannya Rasulullah, maka itu namanya menjalankan sesuatu yang di luar agama. Maka ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya daripada amalan-amalan yang mana ini tidak berdasar daripada Al-Quran maupun hadis. Di antaranya zamannya Sayyidina Ali. Di zamannya Sayyidina Ali ini ada seorang pemuda azan, dia azan tapi dalam waktu Isya. Waktu Isya ini azan. Nah, azannya dikasih as-salatu khairum minan naum. Biasanya didengar zamannya Rasulullah, didengar ini azan untuk sholat subuh. Paling ya menawa enten sing katang glinting-glinting teng masjid menawa isa dikai as-salatu khairum minan naum. Lah ini adalah sesuatu yang di luar daripada agama. Maka ini hukumnya adalah bisa dikatakan bid'ah. Kalau sekarang bid'ah, sesuatu yang diadakan yang mana di dalam agama tidak ada, ini namanya bid'ah. Sesuatu yang bid'ah ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin muslimin, diriwayatkan Sayyidina Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun. Dan siapa orang yang beramal yang mana amalnya itu tidak ada dalam dasarnya agama, maka ini pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanggapi apa yang telah kita pahami tentang satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, maka menjadi suatu ilmu yang namanya ilmu bid'ah. Bid'ah ini adalah sesuatu yang mana ketika amal ini dijalankan zamannya Rasulullah ini tidak ada, dijalankan di zaman sekarang ini namanya bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama. Mengenai bid'ah ini para ulama banyak yang khilafiyah. Menurut
ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah bid'ah ini dibagi menjadi dua secara fikihnya. Ada bid'ah madhmumah, ada bid'ah mahmudah, atau bisa dikatakan bid'ah dolalah maupun bid'ah bid'ah dolalah. Ini adalah bid'ah yang mana di zamannya Rasulullah ini tidak ada, sekarang dijalankan pun tidak ada yang dalil mengatakan di situ ialah yang mengajak ke dalam sesuatu amalan ibadah yang berpahala. Contohnya yang banyak seperti nazar. Oh, nazar kalau saya ini kok berhasil gini maka saya akan gundul. Oh. Nah, ini tidak membawa ketaatan kita kepada Allah, maka nazar yang seperti ini adalah nazar yang tertolak. Niatnya bukan taat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sesuatu yang dolalah, yang sasar. Nah, kalau nazar-nazar yang bagus, yang mana nazar itu adalah bermanfaat atau mendekatkan diri kepada Allah, maka ini dibolehkan secara ulama kita. Banyak lagi yang terjadi di zaman sekarang, termasuk yang masyhur yang kita jalankan adalah maulid. Maulid ini bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang mengikuti daripada yang mana di dalam maulid ini dibacakan Al-Quran, ada Fatihahnya, juga dibacakan rawi riwayatnya kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan sholawat pujian yang kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpujian di dalamnya adalah suatu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali daripada contoh-contoh bid'ah ini. Di antaranya ada juga yang namanya 7 bulanan, 4 bulanan, itu juga bid'ah. Tetapi kalau di dalamnya dibacakan ada Al-Quran, dibacakan sholawat, maka ini yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Terus sedikit lagi ada yang namanya bid'ah di situ yang keluar daripada syariatnya Allah, seperti hukum-hukum yang sekarang ini hakim ketika hukum fikih mengatakan orang yang membunuh ini balasannya hukumnya Allah adalah dikisos, juga dibunuh, kecuali 3 secara hukum fikih. Ketika orangnya itu mau menghalalkan maka ini dibolehkan, atau membayar dam maka ini juga dibolehkan. Tetapi kalau sudah divonis oleh hakim sekarang ini orang yang membunuh maka dihukum 10 tahun seandainya, maka ini orang itu tidak akan lepas dihukumnya Allah nanti di akhirat. Nah, ini juga namanya adalah bid'ah dolalah atau bid'ah madmumah yang diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit daripada hadis yang nomor 5. Tidak panjang lebar, alhamdulillah, sedikit hadisnya pas pendek. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita pelajari ini bisa kita ambil manfaat dan barokahnya. Adapun pahalanya kita tujukan kepada orang tua kita, ahli kubur kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barokah kepada keluarga kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan ditetapkan pada iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirang langkung nyuwun ageng wasa mikina suratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.